واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ya, sekarang kita sampai di surat Quraisy. Ya, surat Quraisy. Ya, surat Quraisy paling berbeda ketika membuka surat. Surat itu dibuka dengan alhamdulillah, dibuka dengan huruf ya alif lam mim, dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan sumpah, dibuka dengan istifham hal atau fi'il isim, tapi ini diawali dengan huruf li. Nah, itu ya. Untuk cari di surat lain insyaallah tidak ketemu. Wailun ya, wal as, alam tara istifham. Nah, ini dibuka dengan li. Li artinya li ajli ya, dalam rangka, untuk, atau karena. Nah, di sini ada yang mengatakan li itu artinya li ta'ajjub. Ya. Kalau li yang biasa kan li ajli, untuk karena. Ya, di buku tafsir disebutkan biasanya ya, itu li itu karena ada hubungannya dengan sebelum dan sesudahnya. Misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau Nabi Muhammad melihat apa yang Allah lakukan terhadap ashabul fil? Ya, kenapa Allah melakukan itu? Li'ila fi Quraisyin, itu karena dalam rangka ilahnya orang-orang Quraisy. Ya. Jadi ada yang mengatakan li ta'ajjub, li untuk apa, terkesima, takjub, li'ila fi Quraisy. Artinya ini kan cerita orang Quraisy berjalan berniaga. Tapi kenapa masuk surah ini? Itu li ta'jub. Nah, nanti kita akan dapati kenapa takjub. Li kalau tidak hubungannya dengan sebelumnya, maka dia hubungannya dengan sesudahnya. Sesudahnya itu falyabudu rabb hadzal bait, ibadahi Tuhan, ya Tuhannya, bukan baitnya, ya Tuhan yang menciptakan atau Tuhan pemilik Ka'bah ini. Ya. Karena itu li'ilaf, karena kebiasaan orang ini agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah ini disebut surah Quraisy, ya di sini surat Quraisy. Ya, ada 4 ayat, turun di Mekah, Makkiyah. Ilaf baik pakai iya maupun tidak pakai iya. Ya, ilaf itu iktilaf. Ya, kebiasaan. Jadi demi kebiasaan atau apa, begitulah kebiasaan orang Quraisy. Ya, saya ingin menyebutkan ini, wa 'allama adamal asma kullaha. Maka yang penting dari asma itu adalah al-musamma. Yang penting dari lafaz itu maknanya. Karena orang berbeda itu bukan di lafadznya, nanti berbeda di maknanya. Jadi kalau ada orang debat ini, nah dia memaknakan lafadz ini berbeda. Hari ini yang ramai tahu, hari ini yang ramai Rocky Gerung namanya, dilaporkan menghina presiden. Nah itu, apakah itu menghina atau tidak? Nah, kata satunya menghina, kata satunya tidak menghina. Ya, jadi itu. Kalau ada orang melaporkan sama polisi mestinya ditolak.
Tapi yang boleh melaporkan hanya Pak Jokowi. Orang yang dihina itu namanya pengaduan. Nah, jadi orang yang ngerti itu berarti dia ngerti nama dan maknanya, ngerti lafaz dan maknanya. Kalau antum dari muda tidak belajar seperti itu, nanti sampai tua nggak jelas. Ya, setiap lafaz ada maknanya. Lah, lafaz ini maknanya yang tepat apa? Nanti rumit antum ya. Minimal setiap lafaz berbeda, maksudnya berbeda dulu. Nah, gitu. Ya, sorok misalnya. Di kalangan masyarakat aula mastumun nisa, nyentuh perempuan batal wudunya. Tapi bagi yang baca aula mastumun nisa, nyentuh perempuan tidak batal wudunya. Kenapa? Lamasa ada ngartikan menyentuh. Kalau tidak pakai alif, lamasa. Nah, kalau pakai alif namanya lamasa, saling bersentuh-sentuhan. Maksudnya hubungan suami istri. Nanti gitu, sehingga yang ini nggak boleh, itu kan menyentuh lamasa. Jadi kalau nggak paham gitunya nanti tidak paham bagaimana orang berbeda, sehingga juga kita tidak bisa kritis mana yang tepat atau yang benar. Ya, kata li ini rumit, huruf itu ruwet. Ya, belajar huruf dalam bahasa Arab itu sulit. Cari guru bahasa Arab atau guru fikih atau guru Quran yang banyak menjelaskan huruf. Padahal itu kadang letaknya di situ orang berbeda. Ya. Jadi li'ilafi Quraisy, demi atau alangkah betapa menakjubkannya kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, gitu. Nanti antum biar tahu apa deminya, apa menakjubkannya. Quraisy, ya, Quraisy itu nama sebuah kabilah di sekitar Mekah zaman itu. Orang Quraisy itu disebutkan dalam hadis al-a'immah Quraisy. Pemimpin-pemimpin ini mestinya orang Quraisy. Nah, itu. Tapi nanti menurut hadis akhir zaman orang Quraisy akan punah. Ya. Kalau disebut Habib, keturunan Nabi, itu mestinya Nabi sudah tidak punya keturunan. Ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Orang Arab menisbatkan keturunan kepada bapaknya, bukan kepada anak perempuan. Ya, anaknya Nabi yang menikah itu yang perempuan, yang laki-laki meninggal sebelum jadi rijal. Ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, masih sebagai atfal, ya, belum menjadi rijal. Kayak gitu. Ya, orang bertengkar. Tapi kalau keturunan Nabi, maka orang mengatakan keturunan Hasan, keturunan Husain, itu keturunan Ali berarti. Keturunan Fatimah. Ya. Quraisy itu disebutkan dalam hadis bahwa saya dipilih oleh Allah dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih dari Quraisy. Quraisy dipilih dari Kinana. Nah, Kinana ini nyambung sampai Nabi Ismail. Yang menghuni Ka'bah ini, yang menghuni sekitar Ka'bah. Quraisy artinya, ya, Quraisy itu artinya, Quraisy itu kalau dibuka di kamus artinya sangat. Syitaun Qorish, ya, musim dingin yang sangat dingin. Nah, Qorish. Nah, tapi Quraisy di sini diartikan orang yang mencari kasab. Ya, kalau di kamus itu nanti dua korosa itu yang dominan, ya, mengumpulkan atau mencari kasab. Nah, kalau kita tahu suku Quraisy, ya,
yang tinggalnya di daerah apa? Di daerah Mekah. Mekah itu berada di tempat yang tumbuh hanya batu. Nah itu. Mekah itu tempat yang sangat antik, yang sangat terlindungi karena tidak ada orang yang mau datang ke Mekah. Lihat ini. Nabi Ibrahim tinggalnya di Irak, lalu pindah ke Palestina, tapi mondokkan anaknya di Mekah bersama ibunya. Ya, gak bayangkan tuh, tinggalnya di Irak, kemudian pisah dengan bapaknya, lalu tinggal di Palestina, di Syam. Tapi oleh Allah setelah punya anak, anaknya kecil-kecil gini dibawa ke Mekah. Apa katanya? Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Waktu itu belum ada baitikal muharram itu. Saya tempat tinggalkan anak cucu saya, anak saya Ismail beserta ibunya Hajar, ya, atau Hajur bersama ibunya, ya, ghairi di zar'in, di tempat yang tidak ada tanaman. Jadi kalau antum tinggal di Mekah, ya, atau pergi ke Mekah, maka di Mekah itu padang batu, bukit-bukit batu, sehingga Romawi, Persia nggak nyerbu ke sana. Mau ke sana aja seperti susah, cuma nganter nyawa mati gitu. Bawa pangannya gimana, ininya juga nggak ada yang mau direbut. Nah ini yang dilakukan oleh Abraha, karena di situ ada Ka'bah. Nah kemudian Nabi sama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah inda baitikal muharram. Jadi kalau antum cuma mondok sebentar di sini, paling lama 6 tahun gitu. Nabi Ismail itu mondoknya dari kecil. Kenapa ditaruh situ inda baitikal muharram? Karena di tempat yang dimuliakan. Ya, dikisahkan dalam hadis ketika bawa anaknya itu, Nabi Ibrahim setelah naruh ibunya sama Ismail, lalu pergi berpamitan. Antum siap nggak sama ibunya, masih baby, masih muda, kecil gitu, ditaruh di tempat nggak ada apa-apa di situ. Nah dalam hadis itu disebut Hajar mengejar Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim tidak noleh. Kalau antum anak kelas 1 yang ditinggal bapak ibunya, yang nangis siapa coba? Ada yang nangis anaknya? Ada yang tanya, ini Ustaz, nangis Ustaz. Kenapa kamu nangis? Ibu saya nangis. Nah, itu ketika antum taruh itu belum tentu antumnya. Mungkin ibunya, mungkin bapaknya, mungkin anaknya, tidak selalu gitu. Ya, ketika ditinggal apa? Lalu mengatakan, ya Allah amiruka hadza. Ya Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruh kamu letakkan anak kami di sini? Nah, Nabi Ibrahim menoleh. Ya, antum bayangkan di Mekah zaman itu cuma batu, tidak ada air, panas. Nabi Ibrahim menoleh, "Na'am." Ya, ini perintah Allah gitu. Nah, tapi kemudian Hajar yang biasa diri Nabi Ibrahim kemudian teguh yakin, "Idzan fala yudayyi'ana abadan." Kalau memang ini perintah Allah, maka kami tidak akan disia-siakan. Maka setelah beberapa waktu kemudian anaknya menangis, haus, ya, kemudian berlari-lari, akhirnya keluar sumur Zam-Zam di tengah padang pasir, padang batu, kemudian keluar mata air yang sedotannya, pipanya diameternya tuh sangat lebar, ya, lebih lebar dari PDAM yang ada di Indonesia.
Ya mungkin yang kayak di Pagerungan itu loh. Ya pipanya gas segini-segini deh. Itu tidak pernah habis-habis. Ya itu. Sampai hari ini disebarkan ke seluruh dunia. Dengan satu sumur di sebelahnya Ka'bah. Sehingga Nabi Ismail dan ibunya ini dihormati karena telah memberikan air. Jadi sampai hari itu yang memiliki itu gitu. Nggak lalu dibeli, nggak lalu dibajak. Ya kabilah Jurhum yang datang di situ dia pamit, dia izin, dia minta tinggal di situ karena ada air. Ya seperti itu. Tetap dihormati yang punya sumber itu. Ya yang punya resource. Nah itu li'ila fi Quraisyin ila fihim. Ila fihim, dia nggak diulangi. Ila fi Quraisyin. Nah, tapi ila fihim kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy itu? Ya, rihlatas syita iwas sayf. Allah menyebut rihlah padahal dia qafilah. Ya kalau di bacaan-bacaan itu disebutnya kafilahnya. Kafilah itu rombongan dagang. Kafilah Abu Sufyan. Nah itu kafilah. Yang menemukan Yusuf disebut sayyarah. Waja'at sayyaratun. Nah, sayyarah yang sering berjalan sehingga nemu orang di sumur itu. Nah ini rihlah. Rihlah itu dipakai perjalanan yang menyenangkan. Kalau di sini rihlah ila rekreasi. Padahal ini kafilah dagang. Ya, ungkapan ini rihlah ingin menunjukkan di Mekah yang kering tidak dapat makanan, tapi Allah menjamin. Nah itu, Allah menjamin. Jadi, ya menjamin. Ya, ditaruh di satu tempat. Antum tahu doanya Nabi Ibrahim. Kalau antum datang ke Mekah sekarang, ya doanya semua buah-buahan ada. Tidak tahu kalau durian, tapi kalau apel, jeruk, pisang. Tapi kalau cari pohonnya tidak ada. Karena doanya gini, Nabi Ibrahim mintanya minas samarati. Ya Allah beri penduduk Mekah ini buah-buahan, nggak minta pohonnya, buah-buahan yang tumbuh di Mina, ya sekitar Mekah itu pohon ini, pohon di depan yang gede tuh, daun yang kecil-kecil, yang kalau dirasain agak pahit dikit, namanya mimbah, imbo, itu tumbuh di sekitar Mina, ditanam. Orang sana nyebutnya pohon Soekarno. Karena dibawa dari Indonesia. Pohon ini yang tahan katanya ditanam di padang pasir. Berbatu jarang tanahnya. Rihlah. Jadi rihlah itu perjalanan padahal cari makan, cari uang gitu ya. Tapi dibilang rihlah. Menyenangkan. Nah, Mekah itu daerah yang relatif panas. Ya katanya seperti Sudan. Hanya ada 2 musim, musim panas dan musim panas sekali. Ya gitu. Ya gitu. Ya, makanya kemudian dia rihlatas syita was saif. Syita artinya musim dingin. Saif artinya, nah, kalau musim dingin pergi ke daerah yang apa? Ke daerah yang panas. Sehingga tidak terlalu panas. Nah, waktu itu ya pemimpinnya ada yang mengatakan Fihir dan lain sebagainya ya. Pemimpinnya ini adalah mengumpulkan orang Quraisy berniaga. Jadi ada kisahnya gitu. Kemudian kelaparan, akhirnya dia menyatukan. Nah, sejak saat itu orang Quraisy bersatu berniaga. Jadi kekuatannya mereka bersatu dari kelompok-kelompok yang banyak-banyak itu, kemudian bersatu, kumpul, berangkat musim dingin ke Yaman. Yaman itu tempatnya panas. Kalau musim dingin tidak terlalu panas. Pergi ke
Yaman. Nah itu. Kalau nanti musim panas, pergi ke daerah Syam, daerah Palestina, daerah ke Madinah, naik ke atas. Daerah yang biasanya, jadi kalau mau ke Eropa itu di musim panas. Di sana tidak terlalu panas dibanding di Indonesia gitu. Kalau antum pergi ke Eropa pas musim Januari, kedinginan. Ya, paling enak pergi ke Eropa itu Februari. Sepak bola mainnya bulan Juni, bulan Juli, musim panas. Ya, kalau mainnya Januari, kemarin kan main Januari di Arab itu, di Dubai itu. Main Desember, Januari. Kenapa? Kalau Juni di Arab terlalu panas, dicari yang musim dingin aja. Jadi mereka ngerti juga. Nah ini diabadikan oleh Allah. Ya, jadi antum misalnya antum mau rekreasi nih, asatid ini ada rekreasi, milihnya tahu Desember, Januari, sering kehujanan. Ya kalau acara-acara besar tuh Juni, Juli. Ya sekarang-sekarang kan nggak ada hujan gitu. Di Indonesia nggak terganggu. Ya jadi ini diabadikan, rehlah ya, padahal itu niaga. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, kaum Quraisy ya tinggal di daerah tandus, tidak ada tanaman, tapi bisa hidup aman. Ya, bisa hidup aman, makmur. Kenapa? Berkat bisnis. Jadi orang-orang yang mestinya orang Madura ini harus jago bisnis, karena tanahnya sulit untuk tumbuh. Kalau di Sulawesi seperti Bulukumba, daerah Jeniponto, itu persis hampir kayak di daerah Sampang ini. Penghasilannya garam, sama. Pohonnya pohon kenari itu. Loh, ini Jeniponto kok hampir sama dengan Sampang. Bulukumba lebih lebih hijau gitu. Jadi daerah-daerah yang tidak punya resource untuk ekonomi, mesti dia bisnisnya bagus. Ya. Jadi rihlatas syita'i was shaif ini adalah perjalanan untuk mengatur ekonomi negara. Jadi itu ekonominya Mekah. Sekarang Mekah itu bisa jaya diantaranya karena musim haji. Ekonominya bisa, orang datang membelanjakan uang, naik, itu berjalan. Sekarang orang Indonesia ingin berharap ekonomi naik dengan membuka tourism, rehlah dari Amerika ke sini. Artinya mereka datang ke sini, nginap di sini, nghabiskan uang di sini, gitu maksudnya. Ya, jadi ini rihlatas syita'i was shaif. Nah, karena Allah yang memberi aman, begini, di Mekah sendiri sampai hari ini tidak ada yang nyerbu Mekah. Sampai hari ini. Sampai nanti datang Dajjal dan di akhir zaman yang akan menggempur Ka'bah. Kalau ada yang mau gempur Ka'bah, ya, orang sana nggak bela, yang menyelesaikan Allah. Ketika ditangkap, itu kambing saya mana? Loh, kamu saya mau menghancurkan Ka'bah, kenapa yang diminta onta atau kambing, hewan gitu? Kalau itu punya saya katanya. Kalau Ka'bah ada Tuhannya yang punya, yang melindungi. Ketika Abraha datang mau menghancurkan, datang burung, yang jaga Allah. Jadi Abu Thalib menyerahkannya ke Allah. Nah itu semakin orang percaya betul kekuatan Mekah. Nah itu yang pertama. Jadi di dalam Mekah itu, ya di dalam surat Al-Ankabut sini saya bacakan surat Al-Ankabut ayat 60. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, itu. Apakah tidak mereka lihat bahwa kami jadikan Ka'bah Mekah itu
tanah suci, tanah haram yang aman. Di dalam aman. Ketika berangkat bisnis, orang kan banyak begal tuh. Ada yang gini, ada yang nyakiti. Untuk orang Quraisy nggak diganggu. Jadi itu penjagaan Allah itu. Sehingga bisnisnya jalan lancar. Kalau ada yang mau maling, mau ngerampok, mau gini, bilang kami suku Quraisy, kami dari Mekah. Nggak berani. Paling nggak tidak diganggu. Ya, yang menggerakkan hati itu adalah Allah. Ya, antum jalan-jalan, ada apa-apa, ditangkap orang. Kamu siapa? Santren Sutar. Nah, gitu. Oh ya, nanti aman. Kamu siapa gitu? Nah itu penting. Coba antum naik sepeda motor, kecelakaan, siapa? Anan bajingan, dibiarin sama orang nggak ditolong. Kamu siapa? Santra, ditolong sama orang. Ini yang menggerakkan Allah di sini nih. Ya, orang mau apa, mau gimana? Asal beriman ya kepada Allah. Kalau antum sudah makmur, Indonesia makmur, ini makmur, Sabak makmur, ya, ngerti Sabak ya? Daerah Sabak makmur, tapi kemudian ingkar, besoknya datang banjir, datang tsunami, datang likuifaksi, datang gempa. Indonesia gitu. Karena itu apa? Kalau mendapat nikmat, sikapnya apa kemarin? Di surat sebelumnya, Inna tainaka, sikapnya apa? Fasalli lirabbika wanhar. Sebelumnya idza jaa nasrullahi wal fath, apa sikapnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah itu liila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf, berada di Mekah aman, ketika berniaga juga aman lancar, maka apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Ngerti? Intinya sama aja intinya itu. Cuma ini bahasanya maka ibadahi pemilik Tuhan Ka'bah. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan surat sebelumnya. Ketika datang Abraham mau menghancurkan, Allah langsung yang turun tangan. Ya. Falyabudu, maka ibadahi rabb hadzal bait. Tuhan rumah ini. Nah, maksudnya Ka'bah. Nah, di bukunya ditulis ini, kita baca bukunya. Nikmat dan kewajiban kaum Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy melakukan ekspedisi niaga. Nah, untuk kaum muslimin Indonesia sekarang banyak yang tidak berbisnis. Pekerjaan terbaik ada 4. Ya, pekerjaan terbaik ada 4. 1. Ayyukum ahsanu amala. Pekerjaan terbaik ada 4. 1. Ashabul kahfi. Ashabul kahfi itu kerjanya sebagai dai, pejuang. 2. Ashabul jannah. Ashabul jannah adalah pemilik modal, pemilik tanah. Kalau antum bertani, bertanilah. Orang yang Saudi yang kaya, yang punya kebun kurma, punya tanah. Di sini tanahnya orang Indonesia dijual. Yang punya sekarang bukan orang Indonesia. Antum kalau tahu pinggir jalan nih, yang gede-gede punya siapa aja tanya. Dari Camplong sampai Sumenep. Kalau ada yang bangun besar, tanya punya siapa. Ya, jadi bisnis bukan uli, bisnis. Yang ketiga, dosen, guru, yaitu Nabi Musa dengan Khidir. Yang keempat, Pak Jokowi, yaitu Zulkarnain
menjadi penguasa. Kalau antum cita-citanya bukan 4 ini, umat Islam teler lagi. Ya, jadi penguasa, pengusaha, dosen, atau pejuang. Boleh pejuang itu sambil merangkap. Nah, gitu. Kalau enggak itu, nah kita seperti ini, menjadi gusa, menjadi buih. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Nah, kenapa kita disuruh itu? Maka ini nikmat yang harus disyukuri nih dasarnya. 1, falyabudu rabb hadzal bait. Jadi hak dasar manusia itu 3. Kebebasan beribadah sebagai hamba Allah. Tidak boleh antum dimanapun dilarang beribadah, kecuali di Cina. Karena di Cina anti Tuhan, maka dilarang beribadah, terutama Islam. Ya, Muslim Uighur dihabisi. Kalau di Barat, Kristen boleh. Di Indonesia Kristen boleh beribadah, karena itu kebebasan. Ya, kebebasan orang memeluk agama. Kalau sudah beragama harus beribadah. Ingat ya, kebebasan beragama, bukan kebebasan tidak beragama. Antum sholat, bebas dong kita. Itu kebebasan tidak sholat, bukan kebebasan sholat. Ngerti antum nih? Ayo kita sholat gitu. Kan terserah kita bebas. Bukan gitu, itu kebebasan tidak sholat. Ya, maksudnya antum sholat di mana tidak boleh dilarang, itu adalah kebebasan melaksanakan ibadah. Sekarang yang minta kebebasan apa? Kebebasan berdasarkan HAM LGBT. Minta kebebasan. Bebas ber-LGBT gitu maksudnya. Ya. Yang kedua, kenapa kita beribadah? 1, kebebasan dasar. Yang kedua adalah alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Jadi 1 adalah hak dasar manusia, ya, harus bisa makan. Kalau tidak makan, yang salah tetangganya. Sekarang di Indonesia ada yang kelaparan. Hari ini di tahun 2023, zaman modern, zaman maju, ekonomi meroket, katanya penguasa kita ini. Ternyata ada yang kelaparan. Di mana? Di tanah yang paling subur, di Papua, yang emasnya mengekspor banyak ke Amerika, tapi orangnya kelaparan. Bukan miskin, tapi urusan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya distribusi. Alladzi at'amahum, ya, Allah yang memberi makan orang Quraisy yang hidup di tengah kekeringan. Tidak ada air kecuali air minum. Tidak tumbuh pohon. Bayangkan. Wa amanahum min khauf. Nah, antum harus syukuri ini dasar ini. Untuk bisa beribadah dengan baik, 1, antum aman. Syukuri Indonesia aman. Kalau antum ada di Palestina, jebu. Lagi Allahu Akbar, boom. Gitu. Nah, ternyata antum kebebasan tidak beragama. Jadi mumpung bebas, antum mumpung muda bebas pacaran, LGBT, main game, itu kebebasannya. Yang penting tuh nih ibadah. Kalau ibadah dilarang, boleh perang. Itu 2, makan. Kebutuhan dasar. 3, rasa aman.
Ya, antum ada orang camplong umroh bulan Ramadan, baru dia tahu bedanya bahwa di Arab itu aman, tenang. Antum kalau di Jakarta jam 9 malam jalan sendirian banyak yang malakin. Saya jalan kaki 2-3 kilo di Kairo tahun itu aman. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Nggak ada gangguan. Antum jalan sini dipalakin orang. Naik sepeda motor, dirampas sepeda motornya. Antum mungkin di dalam sini aman buat saya nih. Jangan-jangan tuh ada copet, nggak aman sudah. Dulu ada yang paling nggak aman di sini, zamannya ninja. Nggak tahu antum sudah lahir atau belum zamannya ninja itu. Ya, jadi Allah menjamin hak dasar manusia: 1 ibadah, 2 ekonomi, 3 keamanan. Keamanan Indonesia ini dianggap buruk, katanya Komisi A 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Kalau ada bangsa asing datang, Amerika datang, Cina datang, Eropa datang, itu paling bisa bertahan 1 hari. Besoknya gerilya, ngerti? Jadi itu nggak punya persenjataan, nggak punya ini yang mencukupi, yang seluas ini. Ya, ahli begininya ternyata perempuan, analisa militer perempuan. Ya, pelajaran 1, 2, 3. Kelebihan Quraisy. Kelebihan orang Quraisy. 1 ya, ada Rasulullah. Ya, Rasulullahnya orang Quraisy. Yang kedua, dapat kenabian, melayani Baitullah, pertolongan Allah atas pasukan bergajah, beribadah kepada Allah. Di sini dalam hadis itu 10 tahun yang bangsa lain tidak bisa. Yang kita bersyukur Indonesia sampai hari ini tergolong aman. Baru tidak aman kemarin di NTT. Ya, di NTT perang, akhirnya jadi Timur Leste. Itu lama perangnya. Kemudian di Aceh pernah nggak aman, zamannya GAM. Ya. Jadi saya kira inilah barangkali mengenal kaum Quraisy. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum muslimin, astaghfiru innahu wal ghafur. Assalamualaikum.